Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Deep Talk FKIP Untirta. Nah, ruang bincang yang menghadirkan perspektif sejarah dan kebudayaan dalam balutan obrolan yang hangat dan reflektif. Nah, menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Banten ini memiliki satu tradisi yang begitu lekat dan penuh makna, yaitu munggahan. Nah, munggahan ini bukan hanya sekedar kumpul atau makan bersama, akan tetapi juga menyimpan jejak sejarah, nilai religius, serta nilai kebudayaan gitu kan, yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Nah, di sini kita sudah ada Ibu Nuhiyah MPD, dosen pendidikan sejarah Untirta. Halo Ibu. Halo. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ya. Nah, di sini Ibu Nuhiyah akan membahas lebih dalam mengenai munggahan, mulai dari jejak sejarah, nilai religius, serta nilai sosial dan budayanya. Begitu Ibu. Nah, mungkin diawali dari pertanyaan mendasar terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya sejarah asal-usul munggahan di Banten ini? Terus dalam konteks sosialnya tuh seperti apa tradisi ini mulai tumbuh dan dikenal masyarakat? Kayak perkembangannya gitu Ibu. Ya, betul ya. Jadi berbicara tradisi munggahan ini sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif sejarah sangat panjang ya. Iya. Gitu. Jadi kita mulai dari animisme dinamisme. Ya, jadi sebenarnya walaupun memang tradisi munggahan ini kita kenal sebagai suatu tradisi yang menyambut Ramadan gitu ya, menyambut bulan puasa, misalnya dengan melakukan makan bersama, kumpul-kumpul gitu ya. Terus kemudian juga ada ziarah ya ke makam leluhur kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tarik dari sejarahnya, ini sebenarnya dimulai dari zaman awal sekali ya, ketika masyarakat Indonesia itu masih menganut animisme dinamisme. Jadi gitu sudah ada sejak dulu gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan di Hindu Buddha sampai akhirnya diakulturasikan ya ketika Islam itu masuk ke Indonesia begitu. Oke, terus kalau misalnya tradisi munggahan di Banten ini memiliki keterkaitan dengan proses islamisasi di wilayah pesisir apa gimana? Soalnya kan kalau di daerah saya gitu, kalau misalnya kita munggahan pasti kebanyakannya tuh ke pantai gitu. Nah, apakah ada keterkaitan dengan dulu penyebarannya di pesisir dan pedalaman Banten atau tidak gitu, Ibu? Ya, sebenarnya tradisi munggahan ini bukan hanya di Banten ya sebetulnya. Iya, ada di mana-mana gitu di Indonesia gitu. Cuman memang di Banten memang cukup kental karena memang islamisasi di Banten itu merupakan salah satu yang paling masif ya gitu waktu itu. Nah, yang pertama kita pahami dulu bahwa ternyata tradisi munggahan itu kan tadi akulturasi. Jadi dia itu sebenarnya adalah tradisi yang hadir sejak masa sebelum Islam gitu ya. Yang misalnya contoh kita pahami sebelum Ramadan atau sebelum bulan puasa itu kan namanya bulan Roah ya gitu. Iya, betul. Atau bulan Sya'ban. Nah, bulan Roah itu sebenarnya diartikan sebagai bulan ruh gitu. Jadi kayak di mana para ruh dari nenek moyang itu hadir gitu ya, berkumpul gitu. Makanya kemudian mereka biasanya melakukan pemujaan tuh terhadap roh nenek moyang gitu ya. Iya. Dan lain sebagainya, atau kepada dewa-dewa ketika di Hindu Buddha. Nah, konsep ini tentu saja ketika Islam masuk ke Indonesia ya, itu merupakan konsep yang kurang tepat gitu ya buat di Indonesia. Tapi hebatnya Islam masuk ke Indonesia adalah mereka tidak serta-merta gitu ibaratnya memutus gitu ya tali kearifan lokal tersebut, tapi justru mengubahnya, mentransformasikannya melalui akulturasi budaya sehingga akar tradisinya, penghormatan terhadap nenek moyang itu tetap ada, tapi diislamisasi ya tadi melalui contohnya ada tradisi ziarah kubur kan ya. Biasanya kan kalau kita tradisi munggahan itu tadi selain dia makan-makan dan lain sebagainya, itu biasanya orang-orang itu pada pulang kampung. Iya, ya. betul. Pulang kampung, berkumpul dengan keluarga. Nah, salah satu agendanya adalah untuk ziarah kubur gitu. Jadi di sana memang merupakan salah satu islamisasi di Banten gitu ya. Gitu di Indonesia sih lebih tepatnya begitu. Tapi kalau misalnya ke pesisir ya, itu mungkin lebih tepatnya di Banten aja kali ya, di Banten karena banyak aja. pantai kali ya. Iya, jadi kayak misalnya setelah kita jadi ini mungkin kita lihat dari sisi modernitasnya juga ya gitu. Misalnya ketika kita berkumpul dengan keluarga nih, pulang nih mungkin yang kerja di Tangerang dan lain sebagainya, pulang ke Serang, ya kan ibaratnya kita kumpul-kumpul sama keluarga tentu pengen ada agenda ya, quality time dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah agendanya ke pantai. Iya, betul. Karena kan Anyer kebanggaan kita semua ya. Iya, betul. Dari Anyer ke Google kan. Nah, itu pemain dia. Bu. Ya, Tanjung Lesung gitu kan ya. Emang karena bagus sekali begitu. Iya.
Ya, terus kalau misalnya kan tadi ada akulturasi dan lain-lain gitu kan. Nah, ini praktik munggahan pada masa Kesultanan Banten sama dengan masa sekarang itu perbedaannya apa gitu? Apakah ada perbedaan atau memang dari dulu tuh seperti itu saja gitu, Ibu? Ya, tentu yang namanya tradisi ya, budaya itu pasti berkembang ya dari masa ke masa gitu. Jadi misalnya contoh di tradisi masa lalu gitu ya, mungkin itu yang pertama mereka biasanya perayaan munggahan ini bukan hanya per keluarga. Kan kalau kita mungkin sekarang per keluarga atau misalnya per teman dekat, per kantoran gitu. Nah, kalau dulu itu justru per kampung. Per kampung gitu. Iya. Jadi misalnya contoh mereka itu dimulai dari kita itu ada gotong royong untuk bersih-bersih, misalnya kayak mulai dari kampungnya dibersihkan, masjid gitu ya. Kalau misalkan zaman dulu kan ada namanya kulah ya. Jadi apa ya? Orang wudhu itu bukan di keran gitu, tapi di kolam. Oh, di kolam. Ya itu dulu namanya kulah ya, atau wadah air yang sangat besar, kolam air yang sangat besar yang ada di masjid. Iya, Itu biasanya dikuras bareng-bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi di sana juga ada nilai ekologisnya, gitu bagaimana kita sebelum kita menyambut Ramadan ya, Ramadan itu kan bulan yang suci, kita harus meningkatkan ketakwaan kita harus melakukan pembersihan diri kita. Nah, itu bukan hanya secara individu gitu, tapi juga secara masyarakat kelompok gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat dari segi apa ya? Makanan mungkin ya. Kalau misalkan zaman sekarang kan mungkin ada transisi tuh dari yang sebelumnya kita makan di rumah, makan bersama-sama dengan makanan-makanan tradisional gitu kan. Kalau sekarang sepertinya ya mungkin ada yang masih bacakan ya, bakar-bakaran dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang lebih memilih untuk ayo kita pesan makanan di restoran aja gitu. Lebih modern gitu ya kalau sekarang. Atau bahkan lebih jauh lagi, sekarang itu kan udah ada hampers ya gitu kan. Jadi itu kan adalah sebuah tradisi munggahan yang tetap dilestarikan tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Karena intinya kalau kita bicara tradisi munggahan itu kan esensinya tadi ya, menghormati leluhur kita gitu. Kita melakukan upaya pembersihan baik itu secara jasmani ya maupun rohani, nih kita minta maaf ada banyak orang dan lain sebagainya gitu. Cuman itu sih perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau misalnya untuk perubahan sendiri pasti ada gitu tadi, lebih dimodernisasi gitu kan, karena emang seiring berjalannya waktu gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk perubahan makna dari dulu sampai sekarang itu bagaimana, Ibu? Nah, ini juga tentu ada pergeseran makna ya gitu ya. Jadi yang pertama sih saya lihat salah satu perubahan maknanya itu adalah bagaimana tradisi munggahan itu kan satu ya tadi upaya pembersihan diri ya. Jadi kita itu melakukan tradisi munggahan, bersilaturahmi dengan banyak orang, mengirim besek gitu-gitu ya ke saudara dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari permohonan maaf gitu ya. Kita mohon maaf ya gitu kalau misalnya kita ada salah, karena sebentar lagi kita mau masuk ke bulan puasa ya, dimana kita harus meningkatkan iman dan takwa ya. Munggah itu kan artinya naik gitu, meningkatkan iman dan takwa gitu. Nah seperti itu. Tapi sepertinya ya kalau kita lihat di zaman sekarang, orang-orang itu ya mengartikan munggahan sebagai meet up tahunan gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak esensi maaf-maafannya gitu ya. Terus kemudian tadi ada karena sekarang itu lebih banyak ya namanya urbanisasi ya kan. Terus kemudian juga ada transmigrasi dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat itu kurang ya dalam itu tuh pengeratan ya, ikatan dengan keluarga gitu. Padahal sebenarnya munggahan itu kalau di zaman dulu itu satu keluarga dulu, terus yang kedua ke masyarakat gitu ya. Tadi ya yang disampaikan. Jadi kalau sekarang itu justru ke circle-circle kecil ya, entah itu misalnya di kampus, misalnya kita punya ini ya kantor gitu kan, atau teman-teman kita gitu, entah satu SMP, satu SMA dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya ini tidak ada yang salah dengan itu ya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita juga tidak melupakan nilai aslinya gitu ya, itu tentang penguatan keluarga gitu kan, dan juga masyarakat nih ya. Di zaman sekarang kan banyak pergeseran ya, mungkin kita nggak kenal sama orang yang di sebelah rumah kita, tapi kita kenal nih dari orang yang 100 km dari rumah kita gitu kan. Jadi itu menjadi pengingat sih tradisi munggahan ini justru gitu. Jadi berharapnya kedepannya nih tradisi munggahan lebih dilestarikan lagi. Terus
maknanya tuh kayak ya jangan terlalu bergeser ke jauh-jauh gitu kan ya. Betul. Terus kalau misalnya nih ya dalam pandangan Ibu ini sejauh mana munggahan ini mencerminkan proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal Banten? Karena kan tadi ada akulturasi ya. Ya bagaimana Ibu? Ya sebenarnya munggahan itu juga ya tadi ya sebenarnya salah satu esensinya kan upaya pembersihan diri ya. Iya. Nah upaya pembersihan diri ini kalau kita lihat dari perspektif masyarakat Banten khususnya pra-Islam itu kita bisa tarik dari upaya pembersihan sebelum panen ya. Jadi kan dulu kita masyarakat memang ada yang maritim, ada juga yang agraris ya gitu. Nah khususnya di masyarakat Sunda itu kan banyak yang agraris kan ya. Nah dalam tradisi masyarakat agraris itu biasanya mereka melakukan pembersihan diri nih sebelum panen gitu. Hanya saja tadi upaya pembersihan diri tersebut biasanya diperuntukkan untuk para nenek moyang gitu ya, atau misalkan kepada para dewa-dewa gitu kan. Nah sedangkan tradisi munggahan ini kemudian diakulturasi ya gitu ya. Tradisi pembersihan dirinya itu tetap dipertahankan gitu ya. Mereka membersihkan jasmani, membersihkan rohani, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kemudian nilai-nilainya itu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam gitu. Kayak misalnya kita yang membersihkan diri bukan untuk mencuci sesuatu atau misalkan mencari berkah dan lain sebagainya ya. Tapi memang ya itu adalah upaya kita menyambut Ramadan ya supaya tadi naik derajat gitu ya. Gitu. Oke, terus kan tadi katanya munggahan itu sudah ada sejak zaman dulu, bahkan animisme, dinamisme Hindu, Buddha hingga Islam gitu kan. Nah, terus itu masih terdapat unsur-unsur nilai pra-Islam yang masih bertahan di praktik munggahan hingga saat ini nggak Bu? Kayak kan tadi udah ada akulturasi tuh. Jadi apa sih namanya? Tradisi pra-Islamnya masih ada apa enggak di munggahan zaman sekarang ini? Ya, sebenarnya ini masih ada ya di beberapa wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi kan misalkan contoh kalau kita lihat tradisi munggahan yang masa kini gitu kan sekarang kan setiap rumah ya itu kan punya sumurnya masing-masing ya, punya kamar mandinya masing-masing gitu kan. Terus kemudian mereka juga ya punya toilet dan lain sebagainya. Nah, kalau di zaman dulu ya itu kan mereka punya sumur. Jadi misalkan kayak satu kampung ya punya cuma satu sumur, 2 sumur, 3 sumur gitu dan lain sebagainya. Nah, itu banyak yang kalau di beberapa daerah-daerah tertentu yang memang mereka masih menggunakan mata air yang sama, itu tradisi munggahan itu sangat ramai. Jadi kayak ya kita bayangin kita ngantri untuk mandi atau misalkan justru bersama-sama mandi di satu tempat yang sama dalam satu kali waktu, entah itu sore sebelum Ramadan dan lain sebagainya. Nah, itu tradisi itu mandi bersama-sama, menyucikan diri bersama-sama di mata air, ya itu kan sebenarnya sudah ada gitu sejak zaman pra-Islam gitu. Jadi kalau kita lihat tarik ya secara modern ya di daerah-daerah itu memang sudah tidak ada, tapi masih banyak kok daerah-daerah yang tadi masih punya sumur atau mata air yang bersama-sama gitu hingga akhirnya mereka melakukan tradisi munggahan itu secara bersama-sama. Jadi di beberapa daerah tuh masih ada gitu ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya kalau kita posisikan ya, posisi munggahan ini dalam struktur budaya masyarakat Banten, apakah ia lebih bersifat religius, sosial, atau simbolik, Ibu, menurut Ibu? Kalau menurut saya sih memang nomor satunya dari sisi religius dulu ya. Religius ya. Dulu. Karena kan tadi dari arti kata munggahan itu ya, itu kan munggah itu artinya naik. Jadi kayak kita itu dari bulan Sya'ban ya. Jadi sebenarnya munggahan ini atau misalkan tradisi penyambutan Ramadan itu bukan di bulan itu terjadi 3 bulan berturut-turut ya. Makanya kan di dalam puasa pun dia ada puasa-puasa awal itu ya. Walaupun misalkan tidak setiap hari, beda sama di Ramadan gitu. Tapi di sana ada tradisi munggah yang awalnya mungkin puasanya 3 hari saja, kemudian nanti ada sekian hari sampai kemudian 1 bulan penuh gitu ya. Jadi memang nomor satunya sih religius. Ya tadi ada misalnya makan-makan bersama dengan keluarga gitu, terus kemudian ada upaya pembersihan diri dengan meminta maaf dan lain sebagainya, sampai kemudian ziarah kubur kan itu merupakan ya nilai-nilai Islam gitu ya. Ya betul. Gitu. Tapi memang di sisi lain nilai sosial maupun simbolik itu juga tidak kalah penting ya. Misalkan nilai sosial tadi bagaimana kita mengingatkan tradisi munggahan itu bukan hanya sekedar momen formal gitu ya, sehingga ya seremonial kita hanya ikuti karena yang lain pada ikut gitu. Tapi memang itu harus menjadi sebuah kesadaran gitu ya oleh kita bahwa ini adalah salah satu bentuk
kita ya bagaimana meningkatkan ikatan gitu antar saudara-saudara gitu atau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, jadi itu juga bisa masuk ke dalam sebenarnya pertanyaan yang ke-8 sih itu fungsi sosial. Tadi udah disebutkan ya. Jadi kita mungkin langsung ke 9 kali ya. Ya. Ini bagaimana peran keluarga dan komunitas dalam dalam melestarikan nilai-nilai munggahan kepada generasi muda. Jadi ya bagaimana gitu Ibu caranya gitu dari keluarga, komunitas gitu. Karena kan sekarang seperti kata Ibu tadi sudah ada pergeseran makna, sudah dimodernisasi. Nah, peran keluarga dan komunitas ini bagaimana gitu Ibu? Ya betul, ini merupakan peran yang sangat vital ya, gitu. Jadi karena biar bagaimanapun ya tradisi munggahan itu memang esensinya tadi ada di keluarga dan komunitas sebenarnya gitu. Jadi yang pertama dari keluarga ya kita pahami dulu bahwa di zaman sekarang khususnya ya kita itu sudah banyak tercerai-berai lah ya, gitu ya. Entah dari sisi psikologis gitu ya dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya tradisi munggahan ini itu menjadi momen vital ya, misalnya orang-orang yang mungkin dia melakukan transmigrasi gitu ya dari berbagai daerah, kan mereka akan pulang ya itu untuk menemui keluarga. Jadi ketika sisi psikologis kita merindukan orang tua gitu ya, merindukan keluarga kita gitu kan, itu juga kemudian menjadi dasar kenapa tradisi munggahan ini tetap dipertahankan gitu ya gitu. Jadi keluarga itu sangat vital menurut saya, itu nomor satu sih. Justru baru kemudian dari sana kita bisa lihat dampaknya terhadap komunitas ya. Jadi misalnya akhirnya kita pulang, kita bercengkrama, kita makan-makan bersama gitu ya. Terus tadi bermanfaat, bermaaf-maafan gitu kan, membersihkan diri. Nah di sana baru kemudian terbentuk ya kegiatan atau misalnya perannya dalam masyarakat gitu ya. Misalnya melalui kita tadi ada pemberian besek gitu ya ke saudara-saudara dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalnya kita tidak punya keluarga misalnya di kampung halaman gitu, terus kemudian kita tidak termotivasi untuk pulang gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa tuh tercipta yang komunitas gitu. Jadi memang peran keluarga itu sangat vital sih. Itu yang benar-benar menjadi nilai pertama yang banyak dipertahankan, diperjuangkan ya oleh orang-orang untuk kemudian terus mempertahankan tradisi munggahan gitu, kekeluargaan itu. Kalau misalnya nih ya, kita kan tadi udah keluarga udah, komunitas udah. Sekarang nih, menurut Ibu bagaimana dunia pendidikan nih perannya, terutama kita sebagai program studi sejarah gitu kan, ini dalam melestarikan tradisi munggahan sebagai bagian dari warisan budaya lokal gitu Ibu. Ya betul sekali ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tradisi itu ya harusnya dilestarikan, harusnya diwariskan ya. Tapi ironisnya ini banyak sekali generasi muda ya, khususnya mungkin mahasiswa tersinggung, Bu. ini yang mereka ya sebenarnya melakukan tradisi munggahan ya. Mungkin Purna juga tahu ya, di himpunan ayo kita munggahan gitu ya. Ayo, di angkatan gitu. Mungkin di kelas ayo kita munggahan gitu. Tapi ternyata permasalahannya adalah yang diwariskan ini adalah ininya saja gitu ya. Maksudnya kayak cangkangnya aja, luarnya aja gitu. Maknanya enggak gitu. Makanya enggak gitu. Oleh karena itu ya satu ya melalui Universitas Sultan Agung Tirtayasa sendiri itu kan kita alhamdulillah ada sebuah mata kuliah khusus ya yang ngebahas mengenai tradisi-tradisi ya dan juga keunikan yang ada di Banten. Itu namanya studi kebantenan ya kan ya. Tentunya di sana kita diajarkan ya tentang apa saja tradisi-tradisi gitu ya, ritual-ritual atau misalnya budaya yang masih ada di Banten dan perlu kita lestarikan. Nah, di situ juga kita bukan hanya sekedar melakukan ya, tapi juga menginternalisasi nilai-nilainya begitu. Nah, kalau di jurusan pendidikan sejarah sendiri tentu sebagai sebuah program studi yang betul-betul fokus ya pada kesejarahan dan juga tradisi masyarakat, kita tentu lebih intens ya. Seperti misalnya di sana ada mata kuliah yang lebih inklusif ya. Misalkan seperti ada kearifan lokal gitu ya, yang dia itu fokus ke berbagai studi, artinya kayak kalau misalnya di studi kebantenan mungkin mahasiswa itu hanya mengeksplorasi ya kan dalam mata kuliah kearifan lokal, mereka itu justru melakukan penelitian gitu ya, menulis ulang tradisi dan lain sebagainya. Jadi mereka betul-betul memahami gitu apa sih sebenarnya yang kita lakukan dan kenapa sih masyarakat
perlu melestarikan tradisi tersebut gitu. Jadi memang jurusan kita ini sebenarnya jurusan hebat gitu ya. Bahkan tradisi munggahan aja kita masukin mata kuliah gitu ya. Betul ya. Dan anak-anak biasanya mahasiswa sangat senang ya kalau udah ayo kita praktek munggahan, berarti pada bawa makan-makanan gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebetulnya Bu, kalau untuk pelajaran sendiri itu lebih masuk lewat cara kayak gitu Bu, daripada kita mendengarkan teori gitu. Kalau makan-makan kan yang diinget tuh minimal mahasiswa tuh nginget pas mata kuliah ini saya makan di sini gitu. Ya, learning by doing ya. Oke, jadi mungkin itu saja. Mungkin Ibu ada pesan, kesan atau apa gitu, ucapan apa sih namanya, closing statement untuk kali ini. Ya, closing statementnya sih menurut saya tradisi ya, tradisi munggahan ya, atau misalkan secara umum tradisi di Banten itu sejatinya punya nilai-nilai yang satu ya kita harus pelajari ya. Jadi jangan sampai kita hanya tahu namanya tradisi munggahan nih, tapi sebenarnya kita nggak tahu nilai apa sih yang ada di dalam tradisi tersebut ya. Padahal kalau kita belajar sejarahnya ya, belajar nilainya, tradisinya itu kan sampai bukan hanya tentang kekeluargaan ya, bukan hanya tentang bagaimana kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah gitu, atau secara pribadi bisa meningkatkan keimanan kita, tapi juga tentang bagaimana Islam itu gitu ya masuk ke Indonesia, yang menyebar ke Indonesia itu dengan cara yang damai gitu ya. Tentu ini akan menjadi nilai yang sangat penting kan untuk generasi muda, bahwa ternyata kita ya sebagai orang Indonesia ya dengan sejarah yang panjang, kita itu saling toleransi satu sama lain ya. Terus kita juga tidak menggunakan kekerasan ataupun misalkan perang dan lain sebagainya untuk bisa menjadikan Indonesia seperti yang kita punya sekarang begitu. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus kita pelajari ya. Jadi jangan cuma ikut munggahan, jangan cuma ayo kita ngajakin munggahan tapi wacana. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Tapi bagaimana kita juga pelajarin arti-artinya ya, nilai-nilainya gitu. Ya. Ibu, kalau untuk ini, untuk Untirta, untuk program ini Deep Talk FKIP Untirta sama untuk pendidikan sejarah, ini dia ada closing statement. Closing statementnya adalah kita harus jadi pelopor ya. boleh Kita harus jadi pelopor. izin. Kenapa? Karena ya di era sekarang ya masyarakat itu terbawa arus ya, mana-mana. Kita dikit-dikit FOMO ya, kita dikit-dikit wah ini seru gitu kan. Nah, di sisi lain itu kita bisa jadikan FOMO dan lain sebagainya itu sebagai hal yang positif ya. Kayak tradisi munggahan ini juga banyak banget orang yang FOMO gitu ya. Ayo tradisi munggahan FOMO. Tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu supaya kefomoan mereka itu menjadi suatu peluang untuk mengajarkan mereka menginternalisasi nilai-nilai warisan budaya yang mungkin sekarang sudah mulai ditinggalkan begitu ya. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau transformasikan ya dengan segala kemodernitasan sekarang, seperti misalnya minta maaf melalui WhatsApp, video call dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah kita harus tetap melestarikan nilai utamanya itu apa gitu. Oke. Alhamdulillah nih ya, perbincangan kita bersama Ibu Nuhiyah hari ini memberikan banyak perspektif baru tentang tradisi munggahan. Kita belajar bahwa munggahan itu bukan hanya sekedar agenda makan bersama atau seremoni menjelang Ramadan, tetapi juga merupakan jejak sejarah, hasil akulturasi budaya, dan bagian dari identitas masyarakat Banten dan juga masyarakat lain ya. Tradisi ini mengajarkan kita tentang nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, internalisasi nilai keagamaan, serta pentingnya menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Nuhiyah atas waktu, ilmu, serta refleksi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga diskusi hari ini tidak berhenti sebagai wacana seperti munggahan tadi, tetapi menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga, merawat, dan mewariskan tradisi munggahan sebagai warisan budaya Banten. Mungkin itu saja, saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Deep Talk FKIP Untirta, Kupas Inovasi, Perluas kontribusi. Yeay.